Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakina dengan NIM 2120203861206039. Di sini saya akan membacakan atau memaparkan hasil dari jawaban yang telah diberikan, arti soal yang telah diberikan, yaitu dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi. Adapun pertanyaan pertama yaitu apa tujuan dan sasaran pendidikan anti korupsi. Adapun tujuan anti korupsi yaitu untuk mengendalikan dan mengurangi terjadinya korupsi dan mendorong generasi mendatang agar menolak tegas tentang korupsi. Adapun sasaran pendidikan anti korupsi yaitu mengenalkan fenomena korupsi, sebab akibat terjadinya korupsi, dan mengajarkan agar tidak toleran terhadap tindak korupsi, dan berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya. Adapun soal kedua yaitu jelaskan pendekatan dan implementasi pendidikan anti korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan bertujuan untuk menanamkan nilai religius dan nilai moral. Adapun model implementasi pendidikan anti korupsi, yang pertama model independen otonom, yaitu model ini memperkenalkan pendidikan anti korupsi sebagai pendidikan mata kuliah tersendiri. Adapun model kedua yaitu model integratif, yaitu mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke semua mata kuliah. Adapun model yang ketiga yaitu model suplemen, yaitu pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang diajarkan dari luar jam kuliah. Adapun model yang terakhir model kulturasi, yaitu memperkenalkan budaya dengan proses holistik yang melibatkan semua komponen perguruan tinggi. Adapun soal nomor 3 yaitu bagaimana penerapan nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama yaitu yakni dengan mendisiplinkan diri, selalu berkata jujur, benar-benar mengembangkan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun melalui dari keluarga, tetangga sekitar, sekolah sampai pekerjaan. Adapun soal nomor keempat yaitu sebutkan nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama jujur, religius, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, dan gotong royong. Adapun soal nomor 5, dan jelaskan dimensi, indikator, dan acuan dalam pendidikan anti korupsi. Adapun terbagi menjadi 4. Yang pertama, membuat kebijakan didasarkan pada kepentingan umum atau kepentingan bersama, yaitu adil. Yang kedua, melaksanakan kebijakan didasari sikap menjunjung tinggi kebenaran, yaitu berani dan jujur. Dan yang ketiga, melaksanakan pengawasan kebijakan secara tidak terbang pilih, yaitu adil dan berani. Dan yang terakhir itu melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah atau dalam kebersamaan. Nomor 6 yaitu keterkaitan, kejujuran, kesederhanaan pada pendidikan anti korupsi. Yaitu yang pertama yang harus kita ketahui, karena akar dari kasus korupsi adalah hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran adalah fondasi utama untuk membangun bangsa yang berintegrasi, dan pola hidup sederhana adalah pilihan hidup yang bisa mencegah korupsi. Tidak boros dan tidak terlalu bermewah-mewahan.
Adapun soal nomor 7 yaitu jelaskan faktor internal dan eksternal terhadap tindak korupsi. Yang pertama, faktor internal, yaitu aspek perilaku individu terhadap tindakan korupsi. Yang kedua, sifat tamak dan atau kerakusan manusia. Yang keempat, moral yang kurang kuat. Dan yang kelima, gaya hidup yang konsumtif. Dan yang terakhir itu aspek sosial. Adapun faktor internalnya yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi yang tidak begitu memperhatikan. Dan yang kedua, aspek ekonomi. Kurangnya ekonomi yaitu ekonomi yaitu gaji yang tidak cukup ataupun gaya hidup yang terlalu bermewah-mewahan sehingga menyebabkan faktor-faktor untuk melakukan korupsi. Adapun yang terakhir yaitu faktor organisasi. Soal 8 yaitu sebutkan dan jelaskan tindak korupsi, yaitu sebutkan dan jelaskan tindak korupsi dan anti korupsi dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu pengangkatan jabatan kepala sekolah. Kedua, pengadaan sarana termasuk buku, gedung, peralatan, dan laboratorium DSB. Dan yang ketiga, penggunaan dana BOS. 4, penerimaan siswa baru. Kelima, undangan untuk memasuki PTN melalui undangan. Dan yang terakhir itu pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Itulah yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.